Tetapi perkembangan 1-2 hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan. Tetapi apapun maka dua patokannya, satu menambah elektabilitas dan kedua punya chemistry kerja sebagai duit tunggal. Juli juga harapan, tetapi kalau kesepakatan kita bersama, the sooner the better. Kenapa? Waktu kampanye kita pendek dan quote and unquote katakan nunggu godot nggak pasti. Kita tidak boleh bergantung nanti Mas Ganjar calonnya siapa, Pak Prabowo nggak ada. Kita yakin saja inilah calon terbaik dari kita. Kalau kita mau objektif, maka yang harus kita apresiasi pertama kali adalah kepada Pak Foke. Dia membangun pengendalian banjir di Jakarta lewat konsep-konsep. Dia ingin membangun tanggul, dia bikin gorong-gorong di depan Jakarta Theater. Dan kalau kita ingat banjir 2007, di saat 2/3 Jakarta tergenang, apabila kondisi masyarakat kita hari ini seperti sekarang, maka akan hancur leburlah Jakarta. Tetapi terselamatkan karena apa? Keguyuban masyarakat pada saat itu. Ketika pemerintah lambat penanganannya, masyarakat begitu antusias membantu di semua. Di tempat Pak Surya Paloh, jadi Pulau, pada hari Jumat tanggal 26 Mei yang lalu, hadir langsung Pak AHY ya dengan sekjennya, dengan petinggi Partai Demokrat, lalu Pak Salim Assegaf Al-Jufri dengan Presiden PKS Pak Saihu, Pak Sohibul Imam, ada Pak Muzamil dan beberapa petinggi PKS lainnya. Dari Nasdem ada saya, ada Pak Sugeng, ada Pak Hermawi Taslim. Ya, pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan ya dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem ya, sekaligus juga membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh koalisi ya. Dan itu pertemuan yang cukup lengkap karena langsung para petinggi utamanya ya yang bertemu ya, itu cukup menggembirakan. Kita bertemu dengan suasana yang sangat akrab ya, dengan semangat kekeluargaan ya, ini untuk menunjukkan bahwa memang koalisi ini masih sangat solid dan kita tentu siap untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Jadi tidak ada yang berubah terkait dengan koalisi ini dan kita justru semakin solid untuk melangkah ke depan. Menyepakati cawapres seperti apa? Banyak hal yang kita diskusikan ya, termasuk juga kondisi terkini ya, situasi demokrasi di Indonesia, bagaimana kemudian kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul di waktu-waktu terakhir ini. Jadi banyak hal ya, termasuk juga ya cawapres dan sebagainya, itu juga bagian dari poin-poin yang mungkin menjadi bahan diskusi pada saat itu. Tapi Pak Sugeng mengatakan 1-2 hari ini akan ada nama cawapres diputuskan. Apakah itu diputuskan saat itu atau seperti apa, Bang? Jadi gini, ada hal-hal yang mungkin kita bisa sampaikan kepada publik secara lengkap ya. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin bagian dari konsumsi untuk internal di kita. Nah, jadi saya akan membagi itu ya, untuk yang memang layak untuk disampaikan kepada publik maka akan kita sampaikan apa adanya. Tapi kalau itu untuk konsumsi internal yang mungkin masih menjadi bagian dari langkah dan strategi kita ya, untuk kepentingan koalisi ini, maka ada hal-hal yang saya batasi ya untuk kepentingan internal saja. Gelora Bung Karno Jakarta akan jadi saksi deklarasi Cawapres pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Dikutip dari Pikiran Rakyat, nama calon wakil presiden Cawapres yang bakal mendampingi bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024 bakal segera diumumkan. Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Willy Aditya. Dia menuturkan, Tim 8 sudah memutuskan nama yang akan mendampingi ex-gubernur Jakarta itu. Cawapres sudah kami putuskan di tim 8 jadi satu nama. Kemarin Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim ke Susilo Bambang Yudhoyono. Tutur dia di kantor DPP Nasdem Jakarta Jumat 2 Juni 2023.
Hasil tersebut, kata dia, dilaporkan Anies Baswedan kepada petinggi Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Willy lantas mengungkapkan tenggat deklarasi Cawapres pendamping Anies. Paling lambat deklarasinya 16 Juli 2023 di Gelora Bung Karno, GBK. Tutur dia menegaskan seperti dilaporkan Antara. Kendati demikian, dia tak menyebut kandidat Cawapres tersebut dari internal atau eksternal koalisi. Tim 8 terdiri dari Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya yang merupakan perwakilan Partai Nasdem, Sohibul Iman dan Ketua DPP Al-Muzammil Yusuf dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan Partai Demokrat diwakili Teuku Rifki Harsha dan Iftitah Sulaiman Surya Negara. Adapun perwakilan Anies Baswedan yakni Sudirman Said dan Dadang Dirgantara. Cawapres sudah kami putuskan di tim 8 jadi satu nama. Kemarin Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim ke Susilo Bambang Yudhoyono. Tutur dia di kantor DPP Nasdem Jakarta Jumat 2 Juni 2023. Hasil tersebut, kata dia, dilaporkan Anies Baswedan kepada petinggi Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Willy lantas mengungkapkan tenggat deklarasi Cawapres pendamping Anies. Paling lambat deklarasinya 16 Juli 2023 di Gelora Bung Karno, GBK. Tutur dia menegaskan seperti dilaporkan Antara. Kendati demikian, dia tak menyebut kandidat Cawapres tersebut dari internal atau eksternal koalisi. Nama calon wakil presiden Cawapres yang bakal mendampingi bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024 bakal segera diumumkan. Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Willy Aditya. Tim 8 terdiri dari Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya yang merupakan perwakilan Partai Nasdem, Sohibul Iman dan Ketua DPP Al-Muzammil Yusuf dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan Partai Demokrat diwakili Teuku Rifki Harsha dan Iftitah Sulaiman Surya Negara. Adapun perwakilan Anies Baswedan yakni Sudirman Said dan Dadang Dirgantara. Cawapres sudah kami putuskan di tim 8 jadi satu nama. Kemarin Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim ke Susilo Bambang Yudhoyono. Tutur dia di kantor DPP Nasdem Jakarta Jumat 2 Juni 2023. Hasil tersebut, kata dia, dilaporkan Anies Baswedan kepada petinggi Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Willy lantas mengungkapkan tenggat deklarasi Cawapres pendamping Anies. Paling lambat deklarasinya 16 Juli 2023 di Gelora Bung Karno, GBK. Tutur dia menegaskan seperti dilaporkan Antara. Kendati demikian, dia tak menyebut kandidat Cawapres tersebut dari internal atau eksternal koalisi. Tim 8 terdiri dari Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya yang merupakan perwakilan Partai Nasdem, Sohibul Iman dan Ketua DPP Al-Muzammil Yusuf dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan Partai Demokrat diwakili Teuku Rifki Harsha dan Iftitah Sulaiman Surya Negara. Adapun perwakilan Anies Baswedan yakni Sudirman Said dan Dadang Dirgantara.